Dapat duit, teman-teman. Punya rumah, dapat duit. Jadi kalau Mr. Robert Kiyosaki bilang, rumah adalah liabilities beban. nanti dulu Pak, rumah saya bukan beban, rumah saya aset. Karena rumah saya menghasilkan uang bagi saya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini saya pengen cerita-cerita aja nih, nggak berat-berat. Hari ini kita ngomongin suka duka tinggal di atas rumah yang di bawahnya kos-kosan. Ya teman-teman, rumah saya kan sudah saya ambrukin, udah jadi, teman-teman bisa nonton videonya. Bawahnya kos, di atasnya rumah saya. Tentu teman-teman ada suka dukanya rumah di atas kos seperti ini. Kira-kira apa nih teman-teman suka dukanya? Sukanya yang pertama adalah, iya betul, dapat duit, teman-teman. Punya rumah, dapat duit. Jadi kalau Mr. Robert Kiyosaki bilang, rumah adalah liabilities beban. nanti dulu Pak, rumah saya bukan beban, rumah saya aset. Karena rumah saya menghasilkan uang bagi saya. Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Ya toh, uang kos kan lumayan. Bisa dibantu bayar uang keamanan juga, uang kebersihan, PBB dibantuin sama uang hasil dari kos. Ya itu sukanya. Dukanya teman-teman, dukanya itu kita nggak bisa terlalu berisik gitu, karena di bawah ada anak-anak kos. Jadi saya kalau nonton TV ya nggak mau terlalu kenceng, nanti nggak enak lah, ya toh. Tapi kalau siang kayaknya kosong nggak apa-apa sih, dikenceng-kencengin ya. Tapi kalau malam ya mulai jam 7, jam 8, jam 9, ya seterusnya ya jangan terlalu kenceng. Lari-lari juga nggak bisa, karena kalau lari-lari nanti bunyi kan di bawahnya duk 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 duk, duk gitu ya. Anak-anak kos pada heran, ada apa ini? Ada gempa atau apa? Nggak tahu sih. Saya belum ngetes. Apakah kalau saya lari di lantai rumah saya, yang di bawah itu berisik atau enggak? Nanti malam saya coba ya. Saya nanti minta istri saya stay di lantai bawah, saya di atas lari gitu ya. Bunyi nggak? Selama ini sih saya berusaha tidak lari, supaya tidak berisik. Ini kan orang yang berat badannya di atas normal ya, pasti berisik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, suka dukanya juga asiknya adalah pakai lift. Rumah saya ada liftnya. Karena liftnya kos, saya numpang aja. Karena kosnya ada lift, ya rumah saya jadi ada liftnya. Tapi ada hal yang unik juga. Saya kan untuk menuju ke rumah saya harus pakai akses card. Nggak bisa anak kos naik ke atas. Nah kemarin itu di setting saya jadi VIP. Jadi kalau saya pencet lift saya, semua berhenti. Langsung ke tempat saya. Seolah-olah emergency gitu. Nah ini mengganggu teman-teman. Karena ya teman-teman bayangin kan. Ada anak dari lantai 3 mau turun ke lantai 1. Saya di lantai 5 mencet. Dia ikut naik. Jadi saya tuh biasa kalau mau turun lihat dulu ke bawah. Liftnya nyala nggak? Kalau ada orang di lift ya saya tungguin dulu sampai dia udah keluar, baru lampunya mati, baru saya pencet liftnya naik ke atas. Tapi sekarang udah dicopot status VIP-nya, saya dianggap seperti biasa. Jadi lift biasa aja, kalau saya pencet tapi mereka lagi menuju bawah ya pasti akan menuju bawah dulu, selesai baru naik ke atas. Lift itu ramenya pagi jam 7 sampai jam 9 itu rame, naik turun gitu. Sama malam jam 7 sampai jam 9 juga naik turun terus. Nah, itu saya biasanya nunggu anak-anak kos naik dulu, baru saya naik. Ngalah lah ya, kita kan dapat duit dari mereka juga, ya kita ngalah santai aja. Toh kita nggak buru-buru. Asiknya lagi, rumah saya sekarang ada housekeeping-nya. Walaupun housekeeping-nya housekeeping kos ya, bukan housekeeping rumah saya. Mereka cuma bersihin kos. Rumah saya juga ada security-nya. Security-nya kos, saya numpang juga. Tapi kan gagah kelihatannya teman-teman. Kelihatannya, rumahnya Pak Pipo ada security-nya. Itu sebenarnya security-nya kos, saya cuma numpang doang. Nah itu suka dukanya. Yang lain adalah teman-teman, kadang rebutan parkir juga. Karena parkirnya terbatas, ya Jakarta lah ya. Apalagi depan rumah saya itu ada truk-truk, nggak tahu truknya siapa gitu ya, parkir di situ ya, padahal bukan warga di situ, tapi parkir di situ. Jadi parkirnya agak penuh, kadang-kadang anak-anak kos ya, parkirnya ya mungkin buru-buru kali ya, jadi penuh di depan-depan gitu, padahal tempatnya kan sudah diatur. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, dinikmatin aja. Di dunia ini kan tidak ada yang gratis ya teman-teman. Yang penting angsurannya kebayar, angsuran saya dapat rumah baru, rumahnya nyaman. Rumah yang nyaman kan awal dari
ketenangan hidup ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah mendengar ini gimana teman-teman? Jadi pengen punya rumah di atas kos apa malah stres kalau rumahnya di atas kos? Enak loh, angsuran KPR dibayarin anak-anak kos. Nah, hal lain yang bikin agak deg-degan juga ketika punya rumah di atas kos adalah saya ini kan pelihara ada anjing ya teman-teman ya. Nah, kan anjingnya jangan teriak-teriak karena kosnya kan pet friendly teman-teman. Jadi kalau anjingnya teriak, udah langsung saya suruh diem. Karena khawatir anak-anak kos tahu, ada anjing di atas. Padahal kosnya pet friendly. Tapi kayaknya enggak sih, yang pet friendly kayaknya cuma sampai lantai kos. Rumah saya nggak ada urusan sama itu, seolah-olah terpisah sendiri ya. Untungnya teman-teman, sekarang untungnya belakang rumah saya itu beli anjing pudel. Jadi berisik. Jadi anjing saya di atas itu kayaknya nggak kedengeran. Orang mungkin juga dipikir, oh yang berisik rumah belakang. Jadi bukan rumah kita yang di kos-kosan ini. Jadi relatif aman, tapi ya sekarang kita nikmatin. Oh ya, yang menarik lagi teman-teman, asik suka dukanya lagi, itu teknisi kita banyak dibantu oleh teknisi operator kos, terutama masalah air ya teman-teman. Air kan, pompa air itu kan kadang-kadang awal-awal gitu agak gangguan-gangguan. Nah itu dibantu oleh mereka, teknisi dari tim mereka bantuin, plus termasuk listrik. Listrik itu kan awal-awal juga banyak gangguan-gangguan, masih belum stabil ya, meteran, colokan-colokan, kadang-kadang masih konslet, apa kayak gitulah. Yang tukangnya belum grounding atau apa istilah-istilah kayak gitu tuh ada aja lah. Nah itu banyak dibantu oleh tim teknis dari operator bantuin, sehingga jadi lebih gampang. Kan saya nggak paham kalau masalah teknis-teknis gitu. Yang asik lagi teman-teman, rumah kita dibantu oleh operator untuk desain. Oh, jadi rumah saya kelihatan mewah gitu ya. Wow. Sebenarnya itu kehebatan mereka. Mereka bisa mendesain bangunannya jadi bagus sekali. Lorongnya juga jadi bagus. Tembok-temboknya di warna hijau, tapi hijau Tosca kali ya. Jadi lebih kelihatan mewah, dicampur dengan emas. Pokoknya mantap. Sampai anak saya bilang, "Pak, kamarnya kos itu lebih bagus dari kamarnya kita." Saya kasih tahu, ya kos itu kan mendatangkan duit ya. Kalau rumah kita kan mengeluarkan duit. Jadi sabar-sabar aja, yang mendatangkan duit harus lebih bagus daripada yang mengeluarkan duit. Gitu kan teman-teman. Banyak teman-teman ya pengalaman-pengalaman yang membuat kita asik. Kadang juga saya senang juga ketemu anak kos. Saya tanya, kerja di mana Mas, Pak? Ya, terus mereka ngomong, oh kerja di Amrin gitu ya. oh, saya tanya, dari mana? Saya dari fitness. Kebanyakan mereka nggak tahu kalau saya yang punya kos di atas. Nah, mereka tanya ke saya. Oh, Bapak tinggal di sini juga? Saya bilang, iya. Sudah lama, Pak? Iya. Oh, lantai berapa, Pak? Ya, di atas-atas saja. Padahal saya yang punya rumah di situ ya. Tapi saya lebih senang anak-anak kos, taunya saya sewa juga ya. Jadi kalau ada komplain langsung ke operator aja. Jangan komplain ke saya. Karena saya juga nggak mau ngurusin terlalu detail. Itu urusannya operator. Operator akan take care semuanya. Asiknya teman-teman, rumah saya itu kebetulan depan belakang jalan. Jadi masuk dari depan, mobil bisa keluar dari belakang. Nah sekarang belakang sudah mulai terisi, jadi parkiran belakang fokus untuk anak-anak kos, saya di depan aja, 2 gini. Terus nomor 3 ini sama lorongnya di belakang-belakang itu parkiran buat anak-anak kos. Tadinya saya mikir kos itu 3 kamar, 1 mobil. Ternyata enggak loh, sekarang itu rasionya 1:6. 6 kamar, 1 mobil. Jadi kayaknya ya di daerah Jakarta Pusat seperti saya ini orang pakai mobil berkurang ya. Mereka lebih senang naik busway, naik Gojek, naik taksi, kayak gitu tuh. Tiap pagi tuh di depan rumah saya itu ada Gojek gitu. Mau nganterin siapa gitu ya. Ada aja, jadi lama-lama bisa bikin bisnis pangkalan ojek lama-lama. Yang pengen punya rumah di atas kos, ketik mau gitu ya di komen, nanti kita lihat berapa orang yang mau punya rumah di atas kos. Demikian teman-teman, salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.